Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua dapat menghadiri acara penilaian faktual tentang pengembangan desa anti korupsi di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Atas kehadiran Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon Pak Bapak Ibu, kita dalam kondisi kemuliaan dalam penyampaian ini yang kita rebut, mohon izin kepada kita Bapak Ibu semuanya. Yang kita hormati Ketua Tim Penilai Desa Pengembangan Anti Korupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Pak beserta rombongan di Nagari Siti Matua, Nagari Pejuang Patriotisme Heroisme. Selamat datang di Nagari Transparansi, Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Selamat datang di Nagari Adat Asli Sarak Bahasa kita Pulau. Di sini berlaku adat Asli Sarak Bahasa kita Pulau yang dilakukan oleh Lembaga Adat Nagari Sibatua. Selamat datang di Nagari melayani tanpa batas, tidak membedakan status siapapun orangnya, pejabat, kaya, miskin, kuat atau lemah. Kita sama memberi pelayanan kepada masyarakat. Selamat datang di Nagari Bersih dan Peduli Lingkungan. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Tim Penilai dari Provinsi Sumatera Barat telah sampai di Nagari Siti Matua. Yang kita hormati Bapak PJ Bupati Mampang Kota yang diwakili oleh Bapak Inspektorat. Terima kasih Pak. Yang kita hormati Bapak dari Inspektorat DPRD Kominfo Kabupaten Mampang Kota beserta Bapak Asisten satu Pak ya, Bapak Hari Purnama. Selamat datang Pak. Terima kasih. Dan kita hormati Ibu Camat Siti Nagari beserta Muspika. Ada Pak Kapolsek, ada Danpos, ada Babinsa, ada Babinsa Timas. Teristimewa tentu Ketua Lembaga Adat Nagari Siti Matua yang terdiri dari pucuk adat, kepala suku dan Ketua Puranin Adat, Ketua Bamus Nagari beserta anggota, Ketua Muna, Ketua Karang Taruna, Ketua Lembaga-Lembaga Nagari, PKK Budoganu, Kader Yanu, Kader Kapin, dan istimewa pendamping desa, baik kecamatan maupun di tingkat nagari. Tentu pada hari ini kita atas nama masyarakat Sibatua akan menyampaikan kepada Ketua Tim Penilai Pengembangan Desa Anti Korupsi tingkat provinsi, di mana Nagari Sibatua
alhamdulillah telah memulai Pak. Dari 2019 kita canangkan dengan lahirnya Peraturan Nagari Sumba II nomor 8 tahun 2019 tentang pencegahan tindak korupsi berbasis adat. Itu satu-satunya di Indonesia yang mengatakan adalah bukan kita, tetapi guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Zuriati Profesor Zuriati Arneti SAMHUM yang melakukan kajian melakukan penelitian di Sumba II, dan beliau mengatakan bahwa pantas dan layak untuk dijadikan contoh di tingkat nasional. Itu karena satu-satunya mempunyai peraturan nagari pencegahan tindak korupsi berbasis adat. Tetapi itu bukan pidananya yang kami nimbang, adalah nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, nilai moral, nilai partisipasi, nilai kepedulian, nilai kebersamaan. Yang kedua, pernyataan dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tinggi, Bapak Wendra Yulnadi, Dr. Wendra Yulnadi SHMH, juga mengatakan bahwa satu-satunya desa atau negari yang mempunyai peraturan nagari pencegahan tindak korupsi berbasis adat. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tata pelaksanaan pemerintahan di Sumba II. Kita telah mempunyai dokumen dari dulu sampai sekarang. Seperti contoh, kita berdasarkan visi misi oleh negara. Kemudian lahir RPJM. Dari RPJM kemudian bangun mengadakan MUDES, musyawarah desa. Lahirlah RKP. Dari RKP lahirlah RPJM. Dan dari RPJM lahir RKP. Dan lahirlah laporan pertanggungjawaban APB dan kelengkapan lainnya. Insya Allah kelengkapan itu cukup dan ada faktanya, Pak. Yang kedua, partisipasi masyarakat tidak usah diragukan lagi, karena kita mempunyai 4 kegiatan gotong royong. Ada guru rutin, ada guru wajib, ada guru istimewa, ada guru khusus. Masyarakat hadir tumpah ruah kedua karena percaya kepada pemerintah negara, melaksanakan pemerintahan transparan, bebas, melayani, dan tidak membedakan status. Itu bisa dilihat dari pemaparan yang ditampilkan di depan, Pak. Yang ketiga, untuk pengawasan baik internal baik eksternal, kita selalu terbuka baik kepada Pemda Kabupaten. Kita mempunyai MOU dengan Bapak Kapolsek. Itu bisa dibuktikan dengan penandatangan oleh Bapak Kapolsek bahwa Nagari Sumba II anti korupsi. Terusnya, tentang partisipasi masyarakat untuk menambah iuran wajib sukarela, itu tidak diragukan lagi, di mana setiap hasil padi 1%, hasil pasar, hasil parkir, dan lain-lainnya semua masyarakat itu dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Kita mempunyai kotak saran di setiap jorong dan diberi kepada masyarakat untuk mengawasi, memberikan masukan, memberikan kritikan. Ternyata itu ada faktanya, ada masuk dokumen, nanti insya Allah bisa Bapak lihat. Begitu juga menginformasikan setiap minggu kepada masyarakat melalui sidang Jumat, sidang lainnya, dan dibagikan kepada setiap kakak. Itulah informasi bagian keterbukaan, informasi publik. Yang terakhir, kita mempunyai 4 pernak, Pak. 4 peraturan negara ini tidak bisa diabaikan. Pertama, peraturan negara ada mesin syarat bahasa di kita pulau.
Ini satu-satunya di Sumatera Barat. Ini kita klaim Pak, insya Allah satu-satu di Sumatera Barat. Yang kedua, mempunyai pernah pencegahan tindak korupsi berbasis adat, satu-satunya di Indonesia. Yang ketiga, mempunyai peraturan negara tentang pelestarian lingkungan hidup. Ini. Yang keempat, peraturan kewenangan hak berskala desa sesuai dengan kearifan lokal. Keempat peraturan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain untuk mewujudkan pemerintahan bersih, melayani, partisipasi, dan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Yang terakhir, kita juga melaksanakan uji publik kepada masyarakat. 76% masyarakat setuju, puas dengan pemerintahan negara dan pelayanan masyarakat. Itu telah kita adakan ujian publik dan kepuasan. Ada yang tidak puas sekian persen, ada yang biasa saja sekian persen. Tetapi indikatornya 76% sangat puas dengan pelayanan dan kegiatan pemerintahan negara. Itu secara singkat. Jadi kami satukan saja dokumen. Yang terakhir, banyaknya nagari yang belajar ke sini Pak. Mulai dari Marubungo, Tebo, Sungai Penuh di Sumatera Barat, pesisir selatan, Solok Selatan, Solok, Tanah Datar, Sijunjung, Kabupaten Agam. Contoh, Kecamatan Empat Angket dari Agam, Kecamatan Empat Nagari dari Sijunjung, studi tiru ke sini, belajar bagaimana transparan, bagaimana melayani. Dan terakhir, tidak ada pelayanan yang tidak dilayani masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak sekolah. Tidak ada masyarakat yang tidak makan. Tidak ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan negara. Karena adat kami diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Sumatera. Karena lembaga adat sangat dominan dan bekerja sama dengan pemerintahan negara dan lembaga negara. Maka di sini lembaga adat bekerja sama, kearifan lokalnya sangat tinggi sesuai dengan kewenangan dan berskala desa yang disampaikan melalui peraturan negara tadi. Demikian ekspos singkat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari Sumatera bisa ditetapkan dalam pemilihan faktual nanti bisa menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat. Karena semangat ini adalah kalau nagari korupsi, dana desa sudah banyak digelontorkan, tetapi masih banyak orang miskin. Itulah yang kami awati tiba-tiba. Insya Allah Sumatera telah terjadi deklarasi dari dulu sampai sekarang. Kita sangat terbuka tentang korupsi. Kami berani pasang spanduk mulai dari 2019. Anda memasuki nagari bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Dan perangkat kami evaluasi setiap kali 1 minggu. Itu juga ada faktual. Kunjungan dari negara lain juga ada faktualnya. Jadi yang kami perbuat adalah faktual, tidak mengada-ada, apa adanya saja. Demikian, mohon maaf, walaupun dalam keadaan sakit, kita semangat untuk mengusung negara Sumatera menjadi negara percontohan anti korupsi di tingkat nasional. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.